Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama impromptu. Dan kita masuk di pelajaran ketujuh dengan judul doa praktis. Kita masih membahas seputar doa ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang tokoh-tokoh di Alkitab ya, para pejuang doa dan apa saja hal yang kita bisa pelajari dari mereka terkait berdoa. Dan pada saat ini kita belajar lebih teknis ya tentang doa itu sendiri. Eh, Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya minta Mas Yansen untuk pimpin di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan, terlebih lagi keselamatan. Kami mohon biarlah Engkau menyertai kami agar kami dapat fokus, serius, mengerti apa yang kami pelajari dan mempraktekannya dalam kehidupan doa kami. Tuntunlah hambamu dan Bill yang di video ini berbicara. Biarlah Engkau jaga pikiran dan perkataan kami, agar kami hanya menyampaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon biarlah Engkau juga memberkati semua yang menonton video ini, belajar berdiskusi bersama kami. Biarlah juga Engkau berikan pengertian dan persiapkan kami semua untuk berdiskusi di kelompok sekolah sahabat kami masing-masing. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo. Ya, kita mulai dengan membaca Mazmur ya. Ya, berbicara tentang doa tidak akan jauh dari Mazmur karena Mm-mm. Mazmur itu adalah koleksi doa-doa, koleksi lagu-lagu, koleksi doa yang dilakukan, koleksi lagu yang didoakan, ya. Kita baca Mazmur 62 ayat 4 sampai 5. Ya, ayat 4 Bil. 4 Oke, dicetak ya. berarti tiga di sini ya. Iya. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ya, perhatikan dalam keluhannya ya, si pemazmur memulai dengan frasa berapa lamakah ya? Berapa lamakah? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat umum di berbagai mazmur, ya, terutama mazmur-mazmur ratapan, ya kan? Nah, tolong Bill, tampilkan bahasa Ibraninya. Ya, ayat 3 ya, kalau di sini ya, di Hmm, Ibraninya. Oke, dikatakan ad ana. Nah, ini agak berbeda memang dengan mazmur-mazmur yang lainnya, karena biasanya yang digunakan adalah ad matai. Ad matai. Ad itu sampai, matai itu kapan. Ad matai sampai kapan. Ya, pakai dalet ya, pakai D ya. Ya, itu yang biasanya di Mazmur lain, ad matai. Oke, tapi khusus di Mazmur ini dia pakainya adalah ad ana. Ad ana, bukan sampai berapa lama tapi sampai mana. Sampai mana. Ad itu adalah sampai, ana itu adalah mana. Ya, yang pada dasarnya maksudnya sama, ya. Sampai kapan atau sampai mana, sampai sejauh mana maksudnya sama, ya. Dan apa yang dimaksud oleh ungkapan ini? Maksudnya adalah si pemazmur ini menderitanya sudah sangat lama, ya. Dan ujung penderitaannya itu nggak terlihat. Dia berseru, ya, oat matai biasanya. Sampai kapan dia menderita? Kok nggak selesai-selesai?
Atau yang di Mazmur ini, at ana, sampai mana, sampai sejauh mana dia akan terus menderita, kok nggak selesai-selesai. Ya. Dan secara tidak langsung berarti si pemazmur ini juga punya keyakinan, ya, enough is enough. Artinya apa? Sudah tidak kuat lagi dia menderita. Sudah cukup menderita terus selama ini. Ini harus segera diakhiri, ya. Sampai berapa lama? Berapa lamakah? Berapa lama lagi? Ya. Karena kita dalam doa-doa kita merasa seperti ini, ya. Bukan hanya masalah dijawab atau tidak dijawab, ya. Tapi kalau dijawab, kenapa seakan-akan sangat lama? Sampai kita berpikir, mungkin memang tidak didengar, mungkin memang tidak ditanggapi, mungkin memang tidak dijawab. Ya, kenapa pergumulannya harus berlangsung selama ini, penderitaannya harus berlangsung selama ini? Entah dalam pekerjaan, entah dalam hal pendidikan, dalam hal rumah tangga, dalam hal eh, apa politik, ya, kita menderita misalkan gitu, ya. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan yang dekat dengan hati kita, karena kita semua pernah merasakan hal seperti ini, ya. Oke, tapi ada sedikit lagi isu dalam bahasa Ibraninya, ya, yang mau saya bahas, ya. Eh, dan ini memang penting gitu, ya. Oke. At ana tadi, ya, sampai mana, teho tetu, ya, kalian berkomplot menyerang, ya, teho tetu kalian berkomplot menyerang, al ish, kepada seseorang. Jadi sampai mana kalian akan berkomplot menyerang kepada seseorang. Ya, dan terjemahan bahasa Indonesianya tadi sudah tepat, ya. Eh, ya, dalam Menyerbu. bahasa Indonesianya adalah menyerbu seseorang, Hmm. ya, sudah tepat. Tapi kita tetap harus bertanya, orang yang dimaksud di sini siapa? Ya kan? Nah, coba kita bandingkan dengan NIV, New International Version. Tolong Bill, tampilkan. Ya, NIV punya pendekatan yang berbeda. Tolong dibaca, Bill. Kalimat pertama aja. How long will you assault me? Iya. Berapa lama kamu akan menyerang aku? Ya, NIV pakai kata aku. Sementara harusnya bahasa aslinya adalah ish, orang, seseorang. Tapi NIV memahami orang ini sebagai aku. Akunya di sini adalah si pemazmur. Yang tentu kalau kita pahami konteksnya, iya, memang orang yang di sini adalah si pemazmur itu sendiri. Ya, jadi si pemazmur bicara tentang seseorang secara tidak langsung, tapi sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Gitu, ya. Jadi seseorang yang diserang itu adalah si pemazmur sendiri. Si pemazmur ini sedang lemah. Nah, kita lihat bagaimana gambaran kelemahannya, ya. Ya, ke kekir kekir natui, seperti tembok yang miring, ya. Kemudian geder geder hadehuya, ya. Geder itu bisa dipahami juga sebagai tembok, ya, tapi dalam ayat ini diterjemahkannya sebagai gerbang, ya, seperti gerbang yang mau roboh, ya. Jadi seperti tembok yang miring, seperti gerbang yang mau roboh. Itu kondisinya si pemazmur, ya, diumpamakan seperti itu. Karena kita dalam hidup seperti itu, ya. Kalau kita ini tembok mungkin udah miring kita temboknya, ya. Menara Pisa udah kalah itu miringnya. Kalau itu gerbang udah roboh kita. Saking lamanya, saking beratnya si penderitaan tadi itu. Ya, itu kondisi pemazmur, ya. Dan perhatikan cara orang-orang menyerang dia, ya. Orang-orang menyerang dia tadi dengan kebohongan, dengan tipu daya, itu kan tadi kita baca, ya. Ya, mungkin dia kena fitnah, mungkin dia kena tipu, hidupnya makin sulit, ya. Ini akan menempatkan kita dalam perasaan si pemazmur, ya, sebelum membaca ayat-ayat selanjutnya. Oke, sekarang kita baca Bil ayat 6 sampai 8.
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Iya, dalam menghadapi serangan, ya, kebohongan, fitnah dari orang-orang yang menyerang dia tadi, ya, si pemazmur mendesak dirinya sendiri untuk menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Ya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Dia berbicara ke dirinya sendiri, menguatkan dirinya sendiri supaya dia tenang dalam Allah saja. Ya, dan kita baca di ayat 6, di ayat 7 ya, ada perumpamaan tentang gunung batu, ada perumpamaan tentang kota benteng, ada perumpamaan perlindungan gitu ya, tempat perlindungan. Itu semua adalah perumpamaan bahwa Tuhan adalah pelindung dari musuh-musuhnya. Seperti gunung batu, seperti kota benteng, ya seperti kota perlindungan. Tuhan itu adalah pelindung si pemazmur dari musuh-musuhnya. Nah, ini harus kita refleksikan ke kehidupan kita. Ya. Waktu kita ada dalam kesusahan seperti si pemazmur, pada siapa kita dapat ketenangan? Ya, apakah kita dapat ketenangan utamanya pada teman kita, utamanya pada keluarga kita, ya, utamanya bahkan kita dapat ketenangan pada politisi yang kita percaya, ya kan? Jadi dalam setiap masalah bukan hanya kita tidak berdoa ya, tapi kita sudah merasa doa itu bukan hal yang penting lagi karena bukan Tuhan tempat ketenangan, yang ngapain berbicara sama Tuhan. Yang lebih real aja lah. Mending ngomong sama temen, dia langsung kasih solusi. Kalau masalahnya keuangan, barangkali dia kasih pinjaman. Mending ngomong sama keluarga, mungkin akan langsung kasih bantuan. Mending ngomong sama politisi yang kita percaya, ya barangkali dia akan bikin kebijakan yang membuat kita tenang. Barangkali, ya. Mungkin alasan kita nggak berdoa sejak awal karena kita nggak merasa ketenangan kita ada dalam dia. Makanya kita nggak ngobrol sama dia kalau ada masalah. Tapi si pemazmur, meskipun di ayat sebelumnya dia merasa ini penderitaannya sudah terlalu lama, at ana sampai kapan, sampai mana dia menderita, meskipun dia sudah seperti itu, dia tetap tahu, dia tetap mengencourage, menguatkan dirinya kalau ketenangan itu di dalam Tuhan, bukan di yang lain. Ya, Tuhan memang bisa bekerja dari yang lain, jangan salah. Ya, Tuhan bisa bekerja dari teman, dari keluarga, ya, dari pemerintah. Tuhan bisa bekerja dari yang lain, tapi ketenangan adanya dalam Tuhan, bukan digantungkan ke yang lain itu. Ya, lihat ini mentalnya si pemazmur ya. Oke, lanjut Bil. Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, nah ini yang menarik ya. Untuk pertama kalinya di pasal ini pemazmur berganti audiens. Dari tadi si pemazmur itu berbicara ke dirinya sendiri dari tadi. Ya. Mulai ayat 9, pemazmur akhirnya berbicara ke jemaat, ke umat ya. Perhatikan itu. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ya. Dan ini adalah ayat inti sekolah sahabat kita pekan ini. Pemazmur dalam penderitaannya bukan hanya berbicara tentang dia, tapi dia mengajak semua umat, semua jemaat, termasuk kita di sini yang membaca Mazmur ini. Percayalah kepadanya setiap waktu. Ya kan? Percaya pada kemampuan Tuhan untuk melindungi kita. Ya. Dan ada satu kalimat itu di tengah sangat indah ya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Berdoalah dengan jujur dan belak-belakan. Kalau memang berat, katakan berat. Kalau memang kita bertanya-tanya, ana,
Sampai mana? Berapa lama lagi penderitaan ini? Tanyakan itu. Ya, pemazmur bukan hanya berbicara tentang dirinya, sekarang dia ajak jemaat. Itu poin yang sangat penting. Ya, mengajak kita semua. Oke, lanjut Bill. Ayat 10 sampai 11. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, eh, perhatikan di situ ada dua kelompok orang yang disebutkan ya. Yang pertama, orang-orang yang hina. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mulia. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Ya, jadi orang-orang hina, orang-orang mulia. Nah, kenapa ada dua kelompok orang ini? Ya, inilah dalam sastra Ibrani itu disebut sebagai merisme. Oke, jadi merisme itu mengambil dua kutub yang berlawanan untuk menggambarkan keseluruhan. Ya, misalkan siang dan malam. Ya, artinya seharian penuh. Nah, itu maksudnya kan. Nah, misalkan di ayat ini orang yang hina dan orang yang mulia, berarti semua orang nggak ada yang terkecuali. Ya, mau yang kaya, mau yang miskin, hina, mulia, semuanya termasuk. Itu merisme. Ya, mengambil dua kutub untuk mengatakan bahwa semuanya termasuk. Artinya apa? Manusia itu bukan ancaman karena Tuhan yang melindungi. Ya, mau orang hina, orang mulia, totalan dari semua orang, ya, tidak ada yang mengancam kita dengan sebegitunya kalau Tuhan yang melindungi kita. Ya. Oke, sekarang kita baca bahasa Ibrani-nya, Bil. Ya, itu ayat 9 ya. Di ayat 9. Di atasnya ya. Ya, atasnya ada kepotong tuh tulisan Ibrani-nya. Oke, Oh ya, ya, sorry. itu dia. Ah, ya. Ya, bahkan kata ah ini kita nggak perlu terjemahkan ya. Kalau kalau orang Indonesia ngomong ah apa maksudnya? Ya. Wah, sungguh-sungguh gitu ya. Wah, sungguh-sungguh. Hevel bene Adam. Anak-anak Adam itu Hevel. Kazaf bene Ish. Anak-anak Ish itu Kazaf. Nah, sebelum saya jelaskan kata yang lainnya ya, di sini terjemahannya cukup sulit ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkannya orang yang hina dan orang yang mulia. Tapi dalam bahasa Ibrani ya itu adalah Bnei Adam dan Bnei Ish. Yang mana Adam dan Ish itu sebenarnya sinonim. Ya kan? Adam itu artinya manusia, ya Ish itu artinya adalah manusia dewasa yang jenis kelaminnya pria. Ya secara literal gitu. Oke. Jadi Adam itu adalah keseluruhan umat manusia kita bilang gitu ya. Ish itu adalah manusia dewasa yang jenis kelaminnya atau gendernya pria. Ya. Terus dari mana kita bisa pahami Bnei Adam itu adalah apa sebutan untuk orang hina ya dan Bnei Ish adalah sebutan untuk orang mulia. Dari mana kita bisa dapat itu? Dari Mazmur lain. Di Mazmur lain Bnei Adam itu diparalelkan dengan uh, yang hina ya. Kemudian Bnei Ish itu diparalelkan dengan yang mulia. Ya, saya lupa itu Mazmur 40 sekian itu saya lupa juga ya. Ya. Ya, meskipun secara literal Bnei Adam itu artinya adalah anak-anak umat manusia dan Bnei Ish itu artinya adalah anak-anak orang laki-laki ya, tapi karena di Mazmur lain diparalelkan dengan hina dan mulia, maka Bnei Adam jadi kiasan untuk yang hina. Bnei Ish jadi kiasan untuk yang mulia. Oke, ini untuk terjemahan. Tapi poin utamanya bukan di situ justru. Poin utamanya ada di kata Hevel. Ya, Hevel. Hevel ini nama orang ya. Ya, anaknya Adam. Ya, Bnei Adam. Hevel Bnei Adam. Habel adalah anaknya Adam. Ya, ya kan? Hevel itu adalah nama orang, anaknya Adam.
Adam yang literal dulu itu ya, nama orang yang manusia pertama itu ya. Tapi Hevel itu juga berarti sia-sia. Oke? Hevel itu bisa juga dipahami sebagai tidak berarti, meaningless. Hevel itu juga bisa dipahami sebagai sementara. Hevel itu artinya adalah uap, seperti angin. Dia dia sia-sia, dia sementara, ya. Jadi Hevel itu adalah anak Adam. Maksudnya Hevel adalah anak Adam manusia pertama. Tapi Bnei Adam, umat manusia itu juga disebut sebagai Bnei Adam ya, karena kita semua anak Adam kan. Semua anak Adam sebenarnya Hevel juga. Semua anak Adam sebenarnya Hevel juga. Semua anak Adam itu sebenarnya adalah seperti angin juga. Mereka ini sia-sia, mereka ini sementara. Ya, Bnei Adam itu sementara. Ya, ya, Hevel itu bukan pakai F ya, tapi pakai vet bunyi lempah ya. Jadi ya, dan itu beda lagi nanti dengan Vav gitu ya. Ya, tapi jadi itu bahkan ada yang tulisnya Hebel, ada yang tulisnya gitu ya, tapi Hevel juga nggak apa-apa. Ya, makanya bahasa Indonesianya Habel itu ya, karena bet di situ ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang satunya, kelompok yang satunya, Bnei Ish, ya, Bnei Ish yang mulia. Dikatakan yang mulia itu kazav, yang mulia itu hanya kebohongan. Maksudnya apa? Kelihatannya saja mulia, kelihatannya saja mulia, tapi sebenarnya tidak benar-benar mulia. Ya, yang mulia itu hanya kebohongan. Nah, perhatikan kalimatnya di Mazmur ya. Bem, Bemozanaim, ya Bemozanaim di timbangan la alot, mereka naik, mereka terbang, hemah mereka, mehevel yahat, mereka bersama-sama lebih ringan daripada hevel itu sendiri. Ya, ini sastranya sangat indah. Bene Adam itu hevel, Bene Adam itu seperti angin, ya sia-sia sementara. Bene Ish itu bohong, ya. Jadi mereka tidak benar-benar mulia, tapi hanya kebohongan. Dua-duanya kalau dikumpulkan di timbangan, dua-duanya juga terbang lebih ringan dari hevel itu sendiri bahkan. Ya, itulah kenapa disebut tadi yang mulia itu bohong. Karena waktu yang mulia itu dikumpulkan di timbangan dengan yang hina, dua-duanya juga terbang, dua-duanya juga ringan. Ya, jadi maksudnya bagi Tuhan tuh nggak ada orang-orang kelas atas kelas bawah gitu. Dua-duanya bagi Tuhan sia-sia semua, hevel semua bagi Tuhan. Lebih ringan dari hevel bahkan. Ya. Nah, yang paling menarik adalah waktu kita ambil aplikasi dari ayat selanjutnya, dari ayat 10. Ya. Ya, oh sorry Bill. Kazav ya dengan Zain ya. Coba lihat lagi teksnya. Ya, Kazav dengan Zain ya. Eh, ya, oke yang di bawah juga ya. Kazav ya. Oke. Nah, di ayat 10 si pemazmur mengajak jemaat untuk jangan taruh kekayaan, jangan taruh kepercayaan pada kekayaan. Ya, taruh kepercayaan itu pada Tuhan. Lagi-lagi ya, kenapa kita nggak berdoa? Ya, mungkin kita pikir masalah kita ini akan segera selesai kalau kita nanti udah punya 1 triliun. Masalah kita ini akan selesai kalau kita nanti udah punya, kita bilanglah rumah dan tanah. Ya, jadi daripada berdoa, ya kan? Kita maunya yang real-real aja. Ya, masalah kita ini selesainya nanti kalau udah punya tabungan segini, aset segini. Ya, kalau berdoa, apakah berdoa menyelesaikan masalah? Enggak, gitu ya. Harta ini yang menyelesaikan masalah. Ya. Tapi Pak Pastor bilang, jangan taruh kepercayaanmu itu pada harta. Taruh pada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada masalah, berdoa. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Ya, Tuhanlah pelindung kita. Jangan salah, Tuhan memang bisa bekerja untuk menolong kita melalui harta kekayaan.
Jangan salah ya, bisa. Oke, tapi bukan ke harta kekayaan itu kita gantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena harta kekayaan juga sia-sia. Ya, apalagi di ayat ini disebutkan ada harta kekayaan yang didapatkan melalui ya tit tiv tivtehu. Ya, sorry, bukan tivtehu. Al tivtehu, jangan percaya beoshek. Ya, apa itu kebohongan dusta itu ya, osek, penindasan, nah osek penindasan ya. Oke. Kalau tiftehu itu akar katanya adalah batah ya percaya. Al tiftehu ya, jangan kalian percaya biosek ya pada penindasan. Ada memang kekayaan yang didapat dari penindasan gitu. Ya. Dan kita pikir kalaupun harus menindas ya, asalkan jadi kaya nggak masalah. Itu akan menyelesaikan masalah kita. Oh, itu mindset yang salah ya. Kalau punya masalah lebih lebih baik kerja daripada berdoa. Ya tentu harus kerja. Di kerja itu kita doakan gitu ya. Jangan-jangan kita memang nggak berdoa karena kita memang nggak percaya sama Tuhan tapi percaya sama kekayaan. Coba tanyakan itu ke diri sendiri ya. Tanyakan itu. Oke, kita tutup Bill. Ayat 12 sampai 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke ya. Baik, baik sekali ya. Kayak orang berpantun ya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Ya bukan berarti Tuhan ngomong satu kita dengar dua ya, tapi maksudnya adalah dua hal ini itu dari satu firman yang sama. Itu maksudnya ya. Ya. Dan karena ini Allah yang berfirman, artinya isinya itu dari Allah. Keterangan yang ada di kalimat selanjutnya itu dari Allah. Oke. Ada dua hal yang dikatakan si pemazmur tentang Allah. Dua hal yang aku dengar. Ya, dua hal tentang Allah. Yang pertama, Allah itu ya kuasa itu berasal dari Allah dan pada Allah kasih setia. Ya, itu yang pertama. Oke, jadi yang pertama kuasa itu berasal dari Allah dan pada Allah itu kasih setia. Oke, tolong tampilkan bahasa Ibrani-nya, Bil. Ya, ayat 11 ya, ya. Ahad diber, satu dia berbicara. Elohim, Ahad diber Elohim, satu hal Elohim berbicara. Shtaim zu syamaati. Ya, dua yang aku dengar ini. Ya, kios le Elohim, karena bahwa kekuatan adalah milik Elohim. Uleha dan milik mulah Adonai, Tuanku, Tuhanku, Chesed, milik mulah Chesed Tuhan, Chesed ya. Jadi Chesed itu milik Tuhan. Kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah Chesed. Dan Chesed itu kita udah sering bahas di channel ini ya. Bahkan orang yang nggak bisa bahasa Ibrani pun sudah akhirnya bisa tahu bahwa Chesed itu adalah kata yang sangat kaya. Ya, di dalamnya kasih, kesetiaan, pengampunan, perjanjian, ya, kemurahan digabung jadi satu. Itulah Chesed. Oke, itu fakta pertama tentang Tuhan. Fakta kedua adalah Ata Teshalem, ya, engkau membayarkan, ya, oke, Shalem itu membayarkan, ya, dari kata shalom sebenarnya. Shalom itu artinya adalah damai, lengkap, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang, dia harus dishalem, harus dilengkapi, dibayarkan, kan gitu ya. Ata Teshalem, engkau membayarkan leish kepada orang, ish ya, kama asehu, seperti yang mereka perbuat. Oke, jadi fakta kedua tentang Allah, Allah itu membalaskan dengan setimpal. Allah itu membalaskan dengan setimpal. Bahwa musuh-musuhnya ya, yang tadi menyerangnya, itu Tuhan tidak akan biarkan karena Tuhan hesed. Bukan hanya itu, Tuhan akan balas, akan hukum musuh-musuhnya. Karena Tuhan itu penuh dengan hesed. Sorry, karena Tuhan itu teshalem, Tuhan itu membalaskan ya. Membalaskan ya, shalem ya, membalaskan. Ya. Eh ada kesusahan-kesusahan di hidup ini ya, yang memang itu adalah hasil kesalahan kita. Ya.
Tapi kita harus akui ada banyak hal kesusahan di hidup ini yang itu hasil kejahatan orang lain. Ya, makanya entah kita ditipu orang, entah kita difitnah orang, ya, atau ada orang-orang yang memegang kekuasaan, ya, lalu membuat kebijakan yang salah, yang akhirnya berdampak ke semua harga barang naik dan kita hidup menjadi susah itu ada, ya. Dan kita berdoa, 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 ya. Lalu orang nyinyirin kita. Ngapain kamu berdoa? Mending kamu kerja, jangan mabuk agama deh katanya gitu. Ngapain kamu berdoa? Mending kamu cari koneksi, jangan mabuk agama deh. Ya, memang mereka itu salah, tapi masa kamu salahin orang terus? Katanya gitu kan? Tapi dengan Mazmur ini kita diajak lagi ya untuk mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Ya, ada hal-hal yang terasa sangat lama dijawab dan terasa tidak pernah dijawab. Ya. Tapi seperti pemazmur, ayo kita kuatkan diri kita sendiri. Ya, karena kita ini belum tahu ujungnya. Kita belum tahu ujungnya. Ya, dan Alkitab sudah bilang ujungnya yang jahat pasti akan dibalaskan. Ya, ujungnya yang jahat pasti akan dibalaskan. Jadi kalau ada memang hal-hal yang kita rasa tidak adil dan tapi tidak segera terjawab, percaya Tuhan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, percaya itu. Dan yang kedua, jangan sampai ternyata kita adalah pihak yang jahatnya. Ya, itu juga yang bahaya. Kita pelajari Mazmur ini, kita baca ya, kita pikir oh Tuhan akan membalaskan, ternyata kita yang jahatnya. Jangan begitu juga ya. Nah, ini tentang berdoa ya. Ini adalah tips praktikal ketika doa tidak dijawab ya. Ketika doa tidak dijawab, lebih berani lagi untuk bertanya sampai kapan Tuhan. Lebih berani lagi untuk cerita semuanya. Curahkan aja semuanya seperti ayat 9 tadi ya. Ya, dan Tuhan mendengar. Oke, sampai di sini Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, ini bagus sekali ya, eksegesis dari satu pasal ini. Eh, saya ada satu kutipan untuk kita. Ini dari Conflict and Courage, halaman 228. Rencana kita tidak selalu merupakan rencana Tuhan. Dalam kasih sayang dan perhatiannya kepada kita, seringkali Dia yang lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Menolak untuk mengizinkan kita secara egois mencari kepuasan ambisi kita sendiri. Banyak hal yang Dia minta kita serahkan kepadanya. Tetapi dengan melakukan ini, kita hanya melepaskan apa yang menghalangi kita di jalan menuju surga. Dalam kehidupan mendatang, misteri-misteri yang di sini telah mengganggu dan mengecewakan kita akan dijelaskan. Kita akan melihat bahwa doa-doa kita yang tampaknya tidak terjawab dan harapan-harapan kita yang pupus telah menjadi salah satu berkat terbesar kita. Ya, saya mau menjawab ini dari perspektif yang berbeda ya, melalui kutipan ini. Ya, terutama di bagian kesusahan hidup yang adalah hasil dari kejahatan orang lain. Atau boleh saya ganti kesusahan hidup dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Hmm. Ya, ya kita tidak perlu bicara secara spesifik, tapi ya kehidupan kita ini semakin lama semakin sulit. Baik dalam sisi mikro maupun dalam sisi makro ya. Bagi saudara yang mengikuti berita ekonomi ya, kita ada 17.500 hari ini. Ya itu sangat sulit sekali saudara. Dan kadang-kadang kita kesal gitu kan. Kita bisa menyalahkan semua orang. Atau tidak usah ekonomi, apapun lah, apapun. Mungkin kita dipenjara karena orang berbohong, karena fitnah, bisa jadi. Karena ketidakadilan, bisa jadi. Hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Dan dari pelajaran ini, kita belajar bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu membalas. Gitu ya. Tapi kan susah kan untuk menerima itu. Karena tak kita mau timingnya tuh timing kita. Nah, kutipan ini bilang bahwa menambahkan dari pelajaran ini, tips praktikal ketika doa tidak dijawab. Jangan-jangan jawaban doanya itu adalah menyuruh kita untuk sabar. Jangan-jangan jawaban doanya itu adalah meminta kita untuk mengampuni orang. Hmm. Jadi oke, balasan itu milik Tuhan, tapi nggak ada salahnya kan kita mengampuni dia. Ya. Jangan-jangan jawaban doanya itu. Jangan-jangan itu misterinya. Yang kita nanti baru sadar kalau kita insya Allah kita masuk surga gitu kan. Baru kita sadar bahwa oh ternyata waktu itu tidak dijawab supaya saya belajar sabar, supaya saya belajar mengampuni, supaya saya belajar semakin lama semakin berdoa. Semakin jahat misalnya, semakin jahat pemerintahannya, semakin kuat saya berdoa.
semakin gawat dunia ini, semakin kuat saya berdoa. Jangan-jangan itu pelajarannya. Tapi kan susah kan untuk menerima itu. Susah kan untuk menerima itu. Makanya kutipan ini saya sangat suka karena dia bilang banyak hal yang dia minta kita serahkan kepadanya. Tetapi dengan melakukan ini, kita hanya melepaskan apa yang menghalangi kita di jalan menuju surga. Jangan-jangan saudara, jalan yang menghalangi kita untuk surga itu bukan cinta kita pada harta, tapi kita mau semuanya itu di bawah genggaman tangan kita. Kita mau mengontrol semuanya, kita mau kekhawatiran ini milik kita gitu. Padahal itu yang Tuhan mau serahkan. Yang Tuhan minta kepada kita adalah serahkan kebencianmu kepada orang lain. Serahkan apa namanya? Ketergantunganmu kepada hidupmu, serahkan pada dia, pada Tuhan gitu. Tapi kita nggak mau serahkan. Dan itulah yang menghalangi kita menuju surga. Makanya berdoa itu latihan pribadi gitu kan. Itu luar biasa sekali. Ya, saya sangat suka pelajaran ini dari Mazmur 62 ini dan satu kutipan ini. Dan itu dari perspektif karena saya akhir-akhir ini juga Mas Jansen tahu itu. Bagi saudara terdekat, teman-teman terdekat saya tahu itu. Saya akhir-akhir ini lagi sangat kesal gitu. Sangat kesal dan jadi jangan-jangan itu pelajarannya. Pelajarannya itu supaya saya jangan kesal dan supaya saya bergantung, belajar bergantung gitu ya. Mungkin itu ya. Sedikit pengalaman pribadi dan juga satu kutipan ini Mas Jansen. Gimana menurutmu? Iya, ya. Memang doa ini bukan hal yang mudah ya. Nah, mungkin itu yang Iya. bisa kita bilang ya. Doa itu bukan hal yang mudah. Eh, Semua ini baru kita bisa benar-benar mengerti kalau kita emang sudah lakukan. Ya. Hmm. Jadi bagaimana itu eh, berseru kepada Tuhan sampai kapan, ya. Itu hanya bisa diketahui rasanya Mazmur ini hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar pernah berseru sampai kapan, gitu Iya. ya. Eh, dan memang ada juga sisi keseimbangan. Nah, itu ya, sisi keseimbangannya itu adalah sisi untuk mengampuni karena pembalasan adalah milik Tuhan, tapi juga sisi di bawah bahwa kita bisa mengadukan kejahatan itu ke Tuhan. Iya. Setuju. Ya, ya, jadi kita ampuni, Tuhan memang yang akan balas, tapi ngomong ke Tuhan, Tuhan dia jahat, dia menipu aku, dia fitnah aku. Ya, hidup ini sangat sulit Tuhan, tolong jangan lepaskan aku. Ya. Juga ada satu sisi untuk sabar dan ada satu sisi untuk curhat ke Tuhan bahwa ini Hmm. susah. Waktu Iya. kita sabar, kita bertahan di tengah kesusahan. Tapi bertahan di tengah kesusahan bukan berarti nggak boleh ngomong ke Tuhan kalau ini susah. Nah, Iya. dua-duanya harus berjalan bersamaan. Gimana prakteknya? Harus dicoba sendiri memang. Iya. Iya. Harus dicoba dan pasti nanti ada salah-salahnya, ada jatuh-jatuhnya. Tapi harus coba terus-menerus ya. Seperti Henok itu ya, 300 tahun berjalan bersama Tuhan itu ya. Ya, dia nggak satu hari tiba-tiba bisa gitu kan, 300 tahunnya. Jadi ini memang harus dipraktekkan untuk Hmm. menjaga keseimbangan tadi itu. Gitu, Bill. Iya, ya itu sangat setuju ya. Memang harus dikecap, memang harus dilakukan ya. Dan kadang-kadang itu, kadang-kadang kita kesal. Saya pernah, saya pernah kesal. Kenapa sih saya harus mendoakan kayak gini? Karena kita nggak mau kan, kita mau balas Tuhan. Kenapa sih? Ya, tapi itu yang melatih saya ternyata gitu ya. Ya ini pelajaran yang sangat bagus ya. Ini pelajaran sangat praktikal, sangat devosional. Ya, pedang bermata dua, luar biasa ini ayat ini. Kita lanjut. Iya. Sekarang kita ke perjanjian baru ya. Mari kita buka Matius 6 ayat 5 sampai 6 ya. Ya, semua orang pasti sudah pernah baca ini ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, di sini ada teguran ya dari Tuhan Yesus.
waktu berdoa itu jangan seperti orang munafik. Ya, seperti apa orang munafik? Kita baca saja ya, di ayatnya ada. Orang munafik itu eh, mengucapkan doanya berdiri di rumah-rumah ibadat. Kemudian pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Ya, itu kuncinya. Ya, apa yang mereka lakukan di rumah ibadat, ya apa yang mereka lakukan di lorong-lorong, kita bilang gitu ya, itu supaya dilihat orang. Jadi orang munafik itu berdoa supaya dilihat orang. Ya. Lalu seperti apa harusnya kita berdoa? Kalau jangan seperti orang munafik, seperti apa yang benarnya? Ya, baca ayat selanjutnya. Ya, ya, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Nah, itu kuncinya. Doa yang benar itu adalah tersembunyi. Doa yang munafik itu supaya dilihat orang, doa yang benar tersembunyi. Ya, itu poinnya. Nah, tapi saya nggak mau kita semua salah membaca, ya. Dan mulai sahabat ini kita bilang nggak perlu lagi ada yang mimpin doa di depan, nggak perlu lagi ada doa syafaat di depan ya, karena itu kan dilihat orang, ya. Jadi kalau kita di gereja kita menyanyi dan belajar Alkitab saja, nanti berdoanya pas sudah di kamar masing-masing aja. Itu kesalahpahaman juga, ya. Nah, untuk mengklarifikasi ini kita butuh bandingkan dengan ayat lain ya. Tolong Bill tampilkan Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnyalah, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Iya, kita tahu kisahnya ini ya, 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau di sini dikatakan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, ya, itu maksudnya Yesus berdoa. Dan jelas di sini Yesus berdoa di hadapan orang banyak. Yesus berdoa di depan umum. Kalau kita salah membaca Alkitab, kita pikir Yesus melanggar perintahnya sendiri. Ya, Yesus nggak konsisten. Yesus mencela-mencele. Kalau kita bacanya nggak tepat lah. Kalau kita nggak membaca dengan baik. Padahal maksudnya adalah bukan berarti di depan umum itu nggak boleh sama sekali. Bukan berarti mulai sabat ini jangan ada doa syafaat di depan umum. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah motivasi. Ya, yang satu motivasinya untuk dilihat orang. Doa itu bukan untuk dilihat orang. Doa itu bukan show off. Nanti kita rangkai-rangkailah kata-kata yang indah-indah, kita rangkai-rangkailah kata-kata yang panjang-panjang supaya orang dengar dan orang terkesima, supaya orang oh, wah, bagus ya. Itu yang salah. Tapi bukan berarti nggak ada situasi kita harus berdoa di depan umum, tetap ada situasinya. Tapi motivasinya jangan supaya dilihat orang. Maksudnya apa? Walaupun itu doanya di depan umum, doa itu diucapkan supaya didengar Tuhan, bukan didengar orang. Dapat poinnya ya? Sekali lagi, motivasi doa bukan untuk dilihat orang. Kalaupun harus berdoa di depan umum, tetap motivasi kita adalah supaya ini didengar Tuhan, bukan supaya didengar orang. Jadi doanya bukan doa yang show off, ya. Dan lebih baik lagi menguatkan juga doa pribadi di kamar di tempat tertutup. Tentu saja iya, itu harus semakin kita kuatkan ya doa-doa pribadi kita. Ya. Nah, itu poinnya. Karena Yesus juga tahu ya bahwa doa doa di depan umum itu ada tempatnya dan dia lakukan di pasal 14. Ya, dan tentu di sini dia bukan mau show off, bukan supaya didengar orang, ya. Dia berdoa ke Tuhan di depan orang, bukan berdoa untuk didengar orang. Itu dua hal yang berbeda. Ya, semoga ini clear ya. Ini tips berdoa. Ya, jangan jadikan doa itu pertunjukan di depan orang. Oke? Ya, bahkan kalaupun doanya adalah doa yang umum. Ya, lanjut Bill kembali ke Matius yang tadi ya. Matius 6. Kita baca ayat 7 sampai 9a. Matius
Matius 6, kembali ke pasal tadi ya, ayat 7 sampai 9a. 7 sampai 9a. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu Ya, berdoalah demikian. ya, itu ya sampai 9a ya. Nah, Matius dalam Injilnya ya dia mencatat lagi nasihat dari Yesus ya. Yesus bilang berdoa itu hemat kata-kata. Berdoa itu harusnya hemat kata-kata. Ya, kalau doa bertele-tele itu cirinya orang kafir. Iya, berdoa bertele-tele itu cirinya orang kafir. Ya, karena mereka menyangka semakin panjang itu Tuhan akan semakin eh, apa ya istilahnya, semakin dipaksa untuk mengabulkan, gitu ya. Itu pola pikir pagan, pola pikir kafir. Tapi kalau teologi yang benar adalah doa itu harus cukup ya. Bukan berarti doanya dipendek-pendekin dengan sengaja juga enggak ya. Tapi doa itu harus cukup. Dia jangan disengaja dipanjang-panjangin, jangan sengaja dibuat bertele-tele. Kenapa? Karena di ayat 8 itu ya, Tuhan tahu apa yang kita perlukan ya. Jadi makin dipanjang-panjangin nggak membuat dia jadi semakin semakin mengabulkan. Terus kalau kita kurang panjang terus Tuhan jadi pikir kurang panjang si kawan ini doanya nggak aku kabulkanlah doanya. Nggak begitu ya, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi berdoalah dengan cukup, hemat cukup. Ya nggak perlu dipanjang-panjangkan, nggak perlu bertele-tele. Gitu ya. Lalu di ayat 9 dikasih tahulah, beginilah seharusnya kamu berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Ya, jadi kemudian Tuhan Yesus contohkan doa yang benar itu seperti apa. Inilah yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau mengarahkan pikiran kita ke Injil Lukas. Ya, karena doa Bapa kami bukan hanya dicatat di Matius, tapi di Injil Lukas juga. Ya. Tolong Bill, bacakan Lukas 11 ayat 1 sampai 2a. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka. Ya, Sampai di apabila sini. kamu berdoa, mungkin sampai situ ya, Oh ya, apabila kamu berdoa, katakanlah ya. katakanlah. Ya, dan selanjutnya adalah isinya ya. Jadi kita berhenti di bagian yang sama dengan Matius 6 ayat 9a gitu ya. Hmm. Nah, sekarang kan doa Bapa kami di Injil Lukas ini memberikan detail yang tidak dicatat di Injil Matius. Ya, yang mana setiap kali kita eh, belajar tentang doa Bapa kami, kita selalu baca yang di Matius. Padahal di Lukas ada satu detail. Detailnya adalah ada catatan bahwa murid-murid meminta diajarkan berdoa. Ya, perhatikan itu. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ya, di Matius nggak ada murid-murid bilang begitu, nggak dicatat. Ya, tapi di Lukas dicatat bahwa murid-murid memang minta diajari caranya berdoa. Ya, dan memang ada alasannya ya. Murid-murid mau diajari berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis. Jadi gini, ini konteks sedikit ya. Eh, di zaman itu, di abad pertama, sangat umum bagi satu komunitas itu punya doa mereka sendiri. Itu sangat umum. Ya, contohnya orang Yahudi secara umum itu mereka punya yang namanya Birkat Shmone Esrei. Ya, Birkat itu berkat, Shmone Esrei itu artinya adalah 18. Jadi orang Yahudi itu punya doa mereka sendiri yang dalam doanya itu isinya adalah 18 ucapan berkat. Doanya orang Yahudi. Ya. Lalu murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu juga mereka punya doa mereka sendiri yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yohanes Pembaptis. Nah, murid-murid Yesus juga pengen ajari kami berdoa
Ya, doa komunitas, doa bahwa engkau adalah guru kami dan doa ini diajarkan oleh engkau. Ya, ya jadi konsepnya begitu ya. Murid-murid Yohanes punya doa yang diajarkan oleh Yohanes. Murid-murid pengen tahu kalau Yesus mengajari berdoa seperti apa ajarannya. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena menurut Injil Lukas, doa ini bukan hanya sekedar doa Bapa kami. Menurut Injil Lukas, ternyata doa ini adalah juga doa para murid. Doa para murid, gitu ya. Dan gini ya, kalau kita bayangkan ya, apakah murid-murid ini nggak pernah berdoa? Kan tentu mereka pernah berdoa ya. Seumur hidup mereka, mereka sudah berdoa gitu loh. Tapi mereka masih mau minta diajarkan caranya berdoa. Artinya apa? Artinya mereka tidak merasa cukup dengan doa mereka dan mereka tidak menganggap doa itu sepele sampai nggak perlu belajar lagi. Nah, kita kadang-kadang menganggap doa itu sudah terlalu umum, ya, sampai emang apalagi yang bisa kita pelajari tentang doa, ya, karena dari kecil kita sudah diajari berdoa, ya, waktu cerita anak-anak itu ya, sejak kecil disuruh maju itu siapa yang mau berdoa, dari kecil udah berdoa di depan, apalagi yang perlu dipelajari tentang berdoa. Tapi para murid masih mau belajar caranya berdoa. Itulah sikap ketergantungan yang seharusnya dimiliki oleh murid Yesus. Bukan hanya berdoa, tapi mau belajar caranya berdoa, mau memperbaiki doa-doanya. Ya, yang ini hanya kita dapat di catatan Lukas, nggak kita dapat di catatan Matius. Oke, ya. Karena kita sudah baca bagian ini, kita kembali ke Matius lagi. Boleh, Bil? Sekarang Matius 6 ayat 9b sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, kita semua sudah hafal ya. Ya. Fokus dari doa ini adalah eh, Allah ya, Allah. Dikuduskanlah namamu, nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan. Jadi semuanya fokusnya ada pada Tuhan. Ya. Terlebih lagi fokus pada pemerintahan Allah yang akan datang. Ya. Jadi ciri khas doanya murid Yesus itu adalah dalam doanya itu ada kerinduan, ada longing ya bahwa Tuhan itu akan datang. Tuhan itu akan menegakkan pemerintahannya di bumi. Ya. Kerajaannya akan berdiri di sini, kehendaknya akan ditegakkan di sini. Ya. Yang mana bisa jadi itu hilang dari doa-doa kita. Sebuah rasa kerinduan ya untuk apa kedatangan eh, kerajaan Allah, untuk terjadinya kehendak Allah di bumi. Ya. Ya, saya bisa kasih perumpamaan misalkan dari makanan. Ya, makanan itu ada beberapa hal yang bisa jadi cirinya. Ya, dan itu nanti masing-masing daerah beda-beda. Ya, ini perumpamaan aja. Ya, contohnya kalau kita makan masakan Italia, itu pasti kuatnya di tomat, kemangi sama bawang putih. Nah, begitu kita hilangkan itu, bumbu yang lainnya sama, itu bukan masakan yang sama lagi. Gitu ya. Gimana dengan masakan Jepang, misalkan sushi? Ya, tentunya ada nasi putih sama ikannya di situ. Ya, kalaupun kita taruh nori di atasnya, tapi nggak ada nasi putih dan ikannya gitu ya, ya kita nggak bisa bilang itu sushi gitu ya. Artinya ada ciri khasnya. Ya. Di Jogja gudeg, apa ciri khasnya gudeg? Ada. Kita pakai bumbu yang lainnya, tapi kita hilangkan beberapa, itu bukan gudeg lagi. Ya. Masakan Batak, misalkan arsik, ada ciri khasnya arsik. Ya. Maksudnya gini, doanya, doanya murid Tuhan, doanya murid Tuhan itu harusnya ada ciri khasnya, itu maksudnya. Ya. Meskipun ada unsur-unsur lainnya yang sama, misalkan ada unsur permohonannya lah, ada unsur puji-pujiannya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau doanya itu tidak di dalamnya itu ada longing, ada kerinduan ya untuk kedatangan Tuhan,
Itu bukan doa Kristen. Ya, doa Kristen, bumbu-bumbu yang nggak bisa hilang dari doa Kristen itu adalah sebuah keinginan supaya kerajaan Tuhan itu datang di bumi ini. Keinginan supaya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi ini. Ya. Dan ini cukup berat ya kalau kita pikirkan dalam doa-doa kita. Makanya banyak yang harus kita koreksi dari doa kita. Makanya murid-murid minta diajari caranya berdoa. Ya, karena bisa jadi ini nggak muncul dalam doa-doa kita. Gitu ya. Nah, saya mau kutip satu orang ya. Ini saya ada catatan. Nama orangnya adalah Walter Russell Bowie. Walter Russell Bowie. Ya, dia ini adalah pendeta sekaligus scholars. Ya, Bowie-nya pakai IE, Will. Bowie. Ya, Bowie. Ya, dia ini pendeta sekaligus scholars ya. Dia ini adalah seorang akademisi di Union Seminary dan Virginia Theological Seminary. Ya, ya pokoknya itu adalah sekolah teologi lah, pokoknya ya. Nah, dia pernah menulis satu doa yang terinspirasi dari doa Bapa kami. Doanya isinya gini. Ini saya bacakan terjemahan dalam bahasa Indonesia aja ya. Biarlah aku tidak hanya berdoa, datanglah kerajaanmu, tetapi juga melakukan apapun yang dapat kulakukan agar kerajaanmu datang melalui diriku. Amin. Sekali lagi ya. Biarlah aku tidak hanya berdoa, datanglah kerajaanmu, tetapi juga melakukan apapun yang dapat kulakukan agar kerajaanmu datang melalui diriku. Ini doa yang dia tulis. Ya, pada dasarnya doa Bapa kami itu akhirnya jadi komitmen. Ya, waktu kita bilang, datanglah kerajaanmu, artinya kehidupan kita harus kehidupan ya yang dalam tanda kutip kehidupan yang bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kerajaannya di sini. Harus kehidupan yang penuh kasih, harus kehidupan yang adil. Ya, waktu kita bilang jadilah kehendakmu, berarti itu bukan hanya doa, itu sekaligus komitmen bahwa kita akan melakukan dalam kehidupan kita apapun yang merupakan kehendak Tuhan. Nggak mungkin kita berdoa jadilah kehendakmu, tapi yang kita lakukan berbeda dengan kehendaknya. Kalau gitu buat apa berdoa? Ya, maka doa Bapa kami ini ya di kalimat-kalimat pertamanya ini saja sudah sangat dalam implikasi praktisnya, aplikasinya. Ya, waktu kita bilang jadilah kehendakmu, artinya kita sudah menaruh kehendak kita di bawah. Ya, kita percaya bahwa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik. Ya, kita mau melakukan kehendaknya dan dalam hidup kita mau hidup kita itu dituntun oleh kehendaknya bukan kemauan kita pribadi, bukan egois kita. Ya kan? Seperti itu. Ya, apapun yang kita doakan dalam hal pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, mendoakan negara, ya harus seimbang. Maksudnya gini, nggak ada namanya kita berdoa ya Tuhan jadilah kehendakmu, tapi kita doakan politisi yang korup untuk menang. Saya nggak bisa menggambarkan ini betapa betapa nggak masuk akalnya itu. Ya Tuhan jadilah kehendakmu. Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang kasih. Maka kehendak Tuhan adalah kehendak yang kasih, kehendak yang adil. Kita juga harus melakukan itu. Tapi di saat yang sama kita berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu, kita doakan politisi yang korup untuk menang. Kita doakan di mimbar lagi. Dan seakan-akan kita pikir jadilah kehendakmu itu sejalan dengan mendoakan supaya dia menang. Lagi, kita tuh bilang Tuhan jadilah kehendakmu. Kita doakan supaya kita keterima di perusahaan yang bikin kita nggak bisa kerja, nggak bisa ke gereja hari Sabat itu. Kita bilang Tuhan jadilah kehendakmu. Tapi kita doakan juga Tuhan tolong supaya aku terima di perusahaan itu meskipun kerja hari Sabat. Loh, kita tahu kehendak Tuhan itu kita harus istirahat hari Sabat. Kita bilang jadilah kehendakmu. Kita doakan supaya kita bisa kerja di perusahaan itu yang nggak mengizinkan kita kerja hari Sabat. Oh, itu nggak jadilah kehendakmu. Nah, ini mungkin beberapa contohnya ya, beberapa contohnya. Ya, ya supaya nggak terlalu panjang di bagian ini, Bill, kita lanjutkan ke ayat 11 ya. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Iya, ya. Tolong Bill bahasa Yunaninya.
Ya. Ya, 6. Iya. Oke, saya bacakan ya. Ya, sekali lagi disclaimer. eh, saya belum bisa bahasa Yunani ya. Saya masih pra pemula. Jadi akan banyak kesalahan dalam pronunciation, dalam tata bahasa, dalam bagaimana saya menerjemahkannya ya. Ya, saya mohon bagi teman-teman yang mengerti bahasa Yunani tolong dikritik ya, jangan malu-malu. Tulis saja di kolom komentar kalau ada yang salah ya. Oke, saya bacakan. Ton arton, ton arton humon, ya, roti kami, arton itu dari artos, roti, humon itu kami, ton arton humon, roti kami, ton epioision, ya, roti kami yang epioision, roti kami yang epioision, ya, nanti kita bahas kata itu. Dos humin, berikanlah kepada kami semeron hari ini. Ya, jadi literalnya gitu kalau kaku ya. Roti kami yang epiosion, berikanlah kepada kami hari ini. Ya. Nah, ini bagian sulitnya. Kata epiosion itu yang sulit. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya jadi secukupnya, secukupnya. Oke, Nesby menerjemahkannya sebagai daily, sehari-hari. Ya, nah itu udah berbeda tuh. Ya, TB TB bilang ini lebih baik diterjemahkan secukupnya. Nesby menerjemahkannya sebagai sehari-hari. Tapi jangan salah, ada alternatif lain lagi, bukan hanya dua ya. Nesby kasih catatan kaki di situ. Coba Bill, diklik catatan kakinya Nesby di sampingnya kata hour ya. Ya, Nesby bilang bisa juga diterjemahkan sebagai our bread for tomorrow, roti kami untuk besok. Oke, jadi terjemahan TB dan Nesby sudah berbeda, Nesby tambah satu lagi kemungkinan. Ya, sekali lagi kita recap ya, ada tiga kemungkinan penerjemahan. Bisa diterjemahkan secukupnya, bisa diterjemahkan sehari-hari, bisa diterjemahkan roti kami untuk besok. Tiga nih. Ya, yang mana yang benar? Ya, ini sulit. Kenapa sulit? Ya, saya ceritakan dulu. Kata-kata ini, bukan kata ini, sorry. Kata ini tidak pernah muncul di teks lain sebelum Perjanjian Baru. Ya, ya kan ada banyak teks Yunani ya. Teks-teks kuno berbahasa Yunani itu ada banyak ya. Contohnya tulisan para filsuf. Itu kan pakai bahasa Yunani. Ya, para filsuf dalam tulisan mereka yang berbahasa Yunani nggak pernah pakai kata ini. Ada juga Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Septuaginta nggak pernah pakai kata ini. Jadi semua teks Yunani sebelum perjanjian baru nggak pernah ada yang pakai kata ini. Oke, kalau gitu kita bisa dapat dari perjanjian baru. Bisa. Tapi di perjanjian baru pun itu cuma dua kali munculnya. Ya, sebelum perjanjian baru nggak pernah muncul, di perjanjian baru sendiri pun cuma dua kali kata ini muncul. Dan dua kali, saudara tebak satu kalinya ada di mana? Tebak Bil, satu kalinya ada di mana? Lukas. Iya, di Lukas 11. Yang adalah doa yang sama. Jadi nggak ada konteks lain untuk membandingkan apa makna kata ini. Muncul di Matius 6, muncul di Lukas 11, dua-duanya tentang doa Bapa kami. Nggak ada pembandingnya, kata ini muncul di konteks lain, maksudnya apa? Ya, kebayang ya betapa susahnya menerjemahkan ini ya. Oke, akhirnya para scholars biasanya akan berusaha menerjemahkan dengan melacak etimologinya. Melacak etimologi. Apa itu etimologi? Etimologi itu adalah asal-usul katanya. Dari mana sih asal-usul katanya? Itu dilacak. Ya, saya nggak bilang ini bisa menemukan arti pastinya, tapi ini bisa mendekati. Oke, ya dari etimologinya memang ada tiga kemungkinan. Ya, memang ada tiga kemungkinan dari etimologinya ya. Kita bahas pelan-pelan. Kemungkinan pertama, kemungkinan pertama, kata epiosion ya itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu gabungan kata epi dan ousia. Ini kemungkinan pertama. Kata epiosion adalah gabungan dari epi dan ousia. Nah, ousia itu artinya adalah esensi, keberadaan, kehidupan. Nah, TB mengambil yang ini, ya. Jadi epiosion itu adalah cukup,
untuk keberadaan, cukup untuk esensi, cukup untuk kehidupan. Ya, ya. Bisa dipahami secara fisik, bisa dipahami secara rohani, dua-duanya. Ya, tapi intinya adalah makanan ya yang cukup untuk keberadaan, makanan yang cukup untuk esensi, makanan yang cukup untuk kehidupan. Ini kemungkinan pertama, ya. Kemungkinan kedua, kemungkinan kedua adalah pendapat bahwa kata epiosion itu berasal dari gabungan tiga kata, gabungan tiga kata, yaitu epi, ten, ousan. Sekali lagi, kemungkinan kedua, epiosion berasal dari gabungan tiga kata, yaitu epi, ten, ousan. Ya, di ten, ousan. Dan ousan itu eh, sinonim dengan hemeran. Sinonim dengan hemeran. Hemeran itu artinya adalah hari-hari. Nah, ya. Jadi kemungkinan kedua memahaminya sebagai eh, makanan untuk sehari-hari. Ya, itu yang dipahami di kemungkinan kedua. Ya, hemeran hari-hari. Jadi ini makanan untuk sehari-hari. Dan Nesby mengambil pandangan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah memahami akar kata epiosion itu dari kata lain, ya, yaitu akar katanya adalah epeimi. Oke, pandangan ketiga adalah memahami epeusion sebagai berasal dari akar kata epeimi. Dan epeimi itu artinya adalah datang atau tiba. Maksudnya apa? Epeusion artinya berbicara tentang sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan tiba. Ya, artinya ini berbicara tentang makanan yang akan datang, makanan yang akan tiba. Sebuah jamuan nanti di akhir zaman, ya. Jamuan makan doa anak domba Allah. Ya, berikanlah kami jamuan makan yang akan datang itu. Itu kemungkinan ketiga. Ya, dan inilah yang dipakai di footnote-nya Nesby, di catatan kakinya Nesby. Meskipun Nesby-nya sendiri nggak akhirnya memutuskan bukan yang ini. Tapi inilah yang ada di footnote-nya Nesby. Bahwa makanan yang dimaksud adalah makanan yang akan datang. Berikanlah kami makanan di surga nanti. Tiga-tiganya mungkin dan kita nggak tahu pasti. Tapi gini, kita lihat aja dari konteksnya doa Bapa kami ini. Ya, doa Bapa kami ini nanti ada permohonan-permohonan selanjutnya. Oke, contohnya adalah permohonan untuk ampunilah kesalahan kami. Ya, ada permohonan itu. Eh, Apalagi permohonannya? Ya, ampunilah kesalahan kami, jangan membawa kepada pencobaan. Ya, misalkan itu ya. Kalau kita bandingkan dengan permohonan lainnya, ampunilah kesalahan kami, janganlah membawa kami kepada pencobaan. Agaknya itu tidak mungkin kalau itu dipahami sebagai permintaan untuk di masa depan, untuk permintaan nanti di akhir zaman. Ya, ya kan? Eh, Ampunilah kesalahan kami, kemudian janganlah membawa kami kepada pencobaan. Itu kan permintaan-permintaan yang kita mau Tuhan penuhi sekarang sambil menantikan kedatangan Tuhan, betul, sambil menantikan kedatangan Tuhan, tapi kita mau Tuhan penuhinya sekarang, gitu ya. Jadi dari apa konteksnya dengan menghubungkan ke permintaan-permintaan lainnya, ke permohonan-permohonan lainnya dalam doa ini, kemungkinan yang paling mungkin adalah kemungkinan pertama dan kedua, gitu ya. Kemungkinan yang paling mungkin adalah kemungkinan pertama dan kedua. Entah doa ini adalah doa untuk makanan yang secukupnya, untuk esensi keberadaan kehidupan, seperti TB, atau doa ini adalah doa untuk makanan sehari-hari, seperti Nesby. Ya, yang ketiga ini sepertinya bukan itu yang dimaksud berdasarkan konteksnya. Ya, masa tiba-tiba ada satu permohonan bicara tentang permohonan di akhir zaman, permohonan lainnya tentang sekarang, agak nggak nyambung. Nah, itu ya, itu. Nah, apa implikasi praktisnya? Ya kan gitu ya. Apa implikasi praktisnya? Eh, saya sendiri ya lebih cenderung yang pertama, yang seperti TB, ya. Implikasinya adalah esensi kita, keberadaan kita, kehidupan kita itu bergantung dari Tuhan, ya. Termasuk esensi kehidupan dan keberadaan yang rohani, bukan hanya yang fisik, itu bergantungnya dari Tuhan.
dan kita harus minta itu. Ya, tapi bagi yang mengambil posisi kedua itu aplikasinya juga nggak kalah indahnya. Ya, doa itu harus setiap hari, nggak boleh dilakukan hanya sekali. Harus berkesinambungan. Bisa juga begitu kan? Ya, tapi yang manapun lah. Ya, intinya adalah roti kita itu dari Tuhan. Ya, roti kita itu dari Tuhan. Ya, seperti itu. Makanan kita itu dari Tuhan. Oke, eh lanjut Bill ayat 12. 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ya ini tadi Bill sedikit singgung ini tadi waktu bahas Mazmur ya. Ya, kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Akui juga kalau kita pernah salah ke sesama, kita bilang, maaf aku pernah bersalah kepadamu seperti ini, seperti itu ya. Lalu kita berhenti berbuat dosa, ya. Mohon ampunan itu ya poinnya. Tapi ingat, jangan cuma mau diampunin. Ingat untuk mengampuni yang lain juga. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lagi-lagi ya, doa itu selalu punya dimensi praktikal ya. Bagi kita semua yang berdosa dan pasti berdosa, ya jangan lupa minta ampun. Tapi sungguh nggak tahu malunya kita semua untuk berdoa minta ampun kalau kita nggak mau ampuni orang. Sungguh nggak tahu malunya itu. Ya. Ya, jadi ini tipsnya lagi ya. Ya, memang memang dalam dalam berdoa kita rasa mungkin ada yang mengganjal dalam doa kita dan lain sebagainya ya. Ya, kita coba dulu untuk ampuni orang lain sebelum kita minta ampun ke Tuhan gitu ya. Ya, mungkin itu yang mengganjal dari doa-doa kita. Itu. Oke, Bill, ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Nah, di sini doa Bapa kami ditutup dengan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Setelah itu baru puji-pujiannya ya. Ya. Jadi ditutup dengan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bebaskanlah kami daripada yang jahat. Ini penutupnya. Bebaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, kita ke Lukas. Kita akan temukan bahwa di Lukas versinya agak sedikit berbeda. Ya, tolong Bill, Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke, jadi kalau di Matius, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, gitu ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu Matius. Lukas berhenti di janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lukas berhenti di situ. Hmm. Lukas nggak catat sampai lepaskanlah kami dari yang jahat, bebaskan dari yang jahat. Lukas nggak catat sampai situ. Ya. Nah, ini lagi ya pentingnya untuk membaca yang di Lukas juga. Ya, artinya Lukas itu mencatat lebih ke versi ringkasnya doa Bapa kami. Ya, makanya ada beberapa kalimat yang nggak ada di Lukas tapi ada di Matius. Gitu ya. Nah, terutama di poin bebaskan dari yang jahat. Itu ada di Matius sebagai paling terakhir, di Lukas dia berhenti di sebelumnya. Itu ya. Nah, kembali ke Matius, Bill. Matius 6 ayat 13 tadi ya. Oke, Yunaninya tolong. Ya. Nah, ini ya. Ini penting juga ini. Saya bacakan. Kaime dan janganlah senenkes dan janganlah membawa masuk humas, janganlah membawa masuk kami peirasmon ke dalam peirasmos ya, peirasmos pencobaan ya. Cuman di sini dalam bentuk yang lain jadi peirasmon berubah endingnya. Allah tetapi rusai bebaskanlah kami, lepaskanlah kami, rusai humas ya, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami apotu poneru daripada yang jahat. Oke, yang mau kita bahas adalah kata poneru yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai yang jahat. Ya, ini cukup sulit. Kenapa? Karena dalam bahasa Yunani kata ponero itu ambigu. Ingat, bahasa Yunani itu adalah bahasa yang bergender, ya, dan dia punya 3 gender dalam bahasanya.
Ada maskulin, feminim, dan neuter. Ya, ini bukan gender biologis ya, gender bahasa ya. Jadi ada maskulin, feminim, neuter. Oke. Kata poneru itu adalah bentuk yang ambigu yang bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi dia maskulin, bisa jadi neuter. Ya, karena dalam Yunani eh, bentuk maskulin dan bentuk neuter untuk kata ini itu sama, nggak berbeda sama sekali spellingnya. Apa pengejaannya nggak berbeda. Jadi kita harus tanya ini maskulin atau neuter, dan kita nggak bisa gantungkan dari bentuknya karena bentuknya sama. Nggak bisa kita gantungkan dari ejaannya karena ejaannya sama. Dan ada implikasinya, ada implikasinya. Ya, contohnya Nesbi. Nesbi bilangnya adalah deliver us from evil. Ya, lepaskanlah kami dari kejahatan. Kejahatan itu adalah sebuah kejahatan secara umum. Nah, berarti Nesbi ini memahami kata poneru itu sebagai neuter. Sebagai neuter. Makanya diterjemahkan sebagai kejahatan secara umum. Jauhkan kami dari kejahatan secara umum yang dalam bahasa Yunani gendernya itu neuter. Tapi ada terjemahan yang memahaminya itu sebagai di sini sebagai maskulin. Nah, tolong tampilkan NIV. NIV, NIV. Ya, ayat 13 ya. Nah, coba tolong bacakan, Bill. Ya, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ya, apa bedanya, Bill? Yang langsung dilihat di sini. Ya, dia bicara spesifik, kejahatan Spesifik secara apa? spesifik, seseorang atau entitas. Iya, iya. Bukan hanya kejahatan secara umum, tapi berbicara tentang the evil one. Ini person ya, ini orang. Ini bicara tentang pribadi yang jahat. Jadi lebih tepatnya, bebaskanlah kami daripada si jahat. Nah, berarti NIV itu memahaminya secara maskulin. Secara maskulin. Ya, jadi gini, kata peneru kalau dia maskulin gendernya, berarti dia ini adalah seseorang, si jahat. Kalau dia neuter, berarti dia bukan seseorang, tapi hanya kejahatan secara umum. Yang mana dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Ya. Kalau dia berbicara tentang si jahat, berarti ini bicara tentang iblis atau setan. Jauhkanlah kami daripada iblis atau setan. Oke? Kalau berbicara tentang kejahatan, berarti ini berbicara tentang peristiwanya, hal kejahatannya. Ya. Nah, nah ini cukup sulit ya. Cukup sulit menurut menurut saya. Yang mana dua-duanya mungkin. Sekali lagi, dalam bahasa Yunani bentuk maskulin dan bentuk neuter dari kata ini itu sama. Ya. Tapi saya sendiri lebih lebih berposisi bahwa ini maskulin, bukan neuter. Kenapa? Dibandingkan dengan Matius 13, di Matius 13 kata ini digunakan dalam konteks personal. Ada personnya si jahat, ya. Dan ini nggak benar-benar beda sih, nggak benar-benar bertentangan, tapi nuansanya bisa beda. Ya waktu kita berdoa, Tuhan jauhkanlah kami dari si jahat. Artinya apa? Ada setan yang terus-menerus akan berbuat kejahatan, menggoda manusia berbuat kejahatan di dunia ini. Jauhkan kita dari setan itu, dari iblis, dari person, dari pribadi orang yang jahat itu, si jahat. Poneru dalam artian maskulin. Tapi waktu dibilang, jauhkanlah kami dari kejahatan, maksudnya apa? Supaya praktek kejahatan itu jauh dari kita. Entah kitanya nggak berbuat, atau orang lain nggak berbuat kejahatan dan menyakiti kita. Ya, nuansanya bisa beda, meskipun dua-duanya berhubungan. Tapi saya mau waktu kita sudah mengerti ayat ini dalam bahasa Yunaninya sekarang, lebih baik kita pahami dua-duanya. Ya, lebih baik kita pahami dua-duanya, dan jangan sampai kita lupa untuk minta berdoa perlindungan dari si jahat itu sendiri. Jangan hanya kejahatannya, tapi si jahatnya itu penting juga untuk kita pikirkan. Lindungi dari dia. Ya, karena si jahat ini terus mengaum katanya kan. Ya, harus lebih spesifik. Lindungi dari si jahat, lindungi dari iblis, person, pribadi yang jahat ini. Bukan hanya kejahatan secara umum ya, yang dalam bahasa Yunani dipahami sebagai kata benda maskulin tadi.
Ya, itu. Lanjut Bil ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iya. Ini tadi mengulangi permohonan yang ada di dalam doanya ya. Tadi kan di dalam doanya ada itu. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami itu ya. Nah, Hmm. ditutup dengan perkataan bahwa kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan kita juga. Ya. Artinya pengampunan dari Tuhan itu terhubung dengan pengampunan terhadap orang lain. Gitu ya. Jadi itu harus jadi satu kesatuan ya. Sekarang yang paling penting bagi kita adalah kita praktekkan doa ini ya. Ya. Dan jangan jangan punya perasaan sudah baik gitu ya, sudah benar. Ya karena murid-murid pun tidak berpikir seperti itu. Ya. Tapi ini bisa jadi satu tips bagi kita untuk memperbaiki lagi doa kita. Ya, ada beberapa hal tadi ya. Eh, harus harus berorientasi pada kerinduan supaya kerajaan Allah datang, supaya kehendak Tuhan jadi. Itu tips pertama. Kemudian eh, harus memahami bahwa dari Tuhanlah itu kehidupan, dari Tuhanlah itu esensi makanan kita, ya yang cukup untuk kehidupan kita sehari-hari. Harus memahami bahwa waktu kita meminta ampun dosa, yang mana kita harus meminta ampun dosa, kita juga harus mengampuni dosa orang lain. Ya harus memahami bahwa eh, kita itu minta dijauhkan dari kejahatan, tapi lebih spesifik kita juga harus minta dijauhkan dari si jahatnya itu sendiri, iblisnya itu sendiri ya. Nah, ini hal-hal yang penting sekali kita perhatikan dalam doa kita, memperbaiki doa kita ya. Ya, dan mari kita luangkan waktu untuk mempraktekkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Ya, seperti itu, Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, ya saya rasa ini sudah sangat lengkap ya. Ada banyak sekali PR-nya. Ada banyak banget PR-nya yang harus kita perbaiki. Ya, saya belajar ini ya terutama di bagian pertama itu ya, di bagian pertama. Mungkin tantangannya berbeda ya, tapi secara pribadi di bagian pertama tadi. Ya jarang sekali saya berdoa untuk kedatangan Tuhan Yesus supaya semakin cepat. Gitu. Sering sekali saking saking egosentrisnya saya berdoa, saya memikirkan keberlangsungan saya di dunia ini gitu. Karena kan sebenarnya sebenarnya kalau dipikir-pikir kesusahan ini kan bisa langsung selesai gitu kalau Tuhan Yesus datang. Mhm. Jadi kayak kita doa Tuhan, saya mau sukses, Tuhan saya mau sembuhkan saya dari penyakit saya. Padahal sebenarnya cara yang paling mudah adalah Tuhan cepat datang semua semua ini kelar gitu. Tapi saya jarang sekali berdoa tentang itu. Jadi mungkin itu ya. Tapi mungkin tantangan bagi saudara ada yang berbeda gitu. Mungkin bagian mengampuni, ya itu jadi tantangan, ya kan? Atau bagi orang yang tidak pernah berdoa untuk kebutuhan sehari-hari, jadi tantangan. Dan saya rasa ada alasannya kenapa Tuhan mengajari kita untuk berdoa untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu berbicara tentang ketergantungan, itu berbicara tentang bersyukur juga kan. Jadi kan kita menghitung sehari-hari gitu. Jadi kita menghitung, oh ya kemarin saya udah berdoa ini dan kemarin cukup. Puji Tuhan. Gitu kan. Sekarang saya berdoa lagi dan saya yakin hari ini cukup. Jadi itu belajar untuk bersyukur juga kalau kita berdoa seperti itu. Mungkin itu Mas Hansen. Ya, oke, Bill. Terima kasih ya. Eh, Paulus juga berbicara sedikit ya tentang doa di Roma 8 ya. Ya, boleh kita baca ayatnya, Bill? Roma 8 ayat 26 ya sampai seterusnya itu. Dan mungkin bisa dijelaskan juga itu apa apa yang Paulus maksud di situ. Hmm. Roma 28. Roma Ya, 8. sorry. Roma 8 ayat 26 sampai 28 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini menarik ya, karena di pelajaran kita tuh ada di hari apa itu? Di hari Kamis kalau nggak salah. Ya di hari Kamis, pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa. Di sini di bagian akhir dibilang, doa juga membuka jalan bagi Allah untuk bertindak ketika kita mengundangnya. Roh Kudus menjadi pengantara bagi kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Lalu dia quote 26-27, tapi saya mau kasih sampai 28 karena itu ada hubungannya. Nah, ini saya ambil satu komentari ya. Bagus sekali dari N.T. Wright. Jadi saya akan copy ke sini. Ya, supaya tidak panjang kan. Jadi saya udah siapkan dulu. Ini dari N.T. Wright, The Letter to Roman, komentari terhadap doa ini. Ya, saya pernah bawa Roma 8 ini ke salah satu jadikan salah satu khotbah ya, karena Roma 8 ini bagus sekali, luar biasa bagus. Itu tentang penantian panjang gitu, penantian panjang menanti kedatangan Tuhan, dan ayat terakhir itu yang paling bagus ya. Dia berbicara tentang siapa yang dapat menghalangi kita itu kan, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus itu kan ada lagunya itu ya. Siapa yang memisahkan kita. Nah, tapi ada background di balik itu, yaitu tentang keluhan sebenarnya. Nah, kalau kita baca di pasal 8, itu ada tiga layer atau tiga lapis keluhan ya. Di ayat 22 itu dibilang bahwa dunia ini mengeluh. Maksudnya saking banyaknya dosa, ciptaan itu mengeluh. Kita lihat kematian, kita lihat kerusakan di mana-mana. Lalu kita sebagai jemaat itu juga mengeluh. Kenapa? Karena jemaat, konteksnya pada saya itu jemaat itu dipersekusi, jemaat itu disingkirkan, jadi mengeluh gitu. Nah, tetapi di ayat 26 itu ada yang jadi bahan bacaan kita, itu adalah roh mengeluh dalam diri kita, tapi melalui doa. Nah, maksudnya apa itu? Jadi, saat kita lemah dan tidak tahu harus berdoa apa, yang keluar itu hanya keluhan. Ya, jadi seperti kita mengeluh, mengerang itu. Kalau dalam apa namanya terjemahannya itu groans ya. Ini saya buka. Nah, nanti kita akan bandingkan sedikit. Karena ada perbedaan teks, perbedaan naskah di situ. 26. Ya ini bagus ya, ada NASB, ada NIV ya. Jadi di sini dia pakai itu groanings, groan gitu ya, mengeluh ya, mengeluh, mengerang gitu ya. Ketika kita berdoa terkadang seperti itu. Tetapi keluhan itu sendiri adalah Roh Kudus yang sedang berdoa dari dalam hati kita. Ya. Lalu apa maksud? Berarti Roh itu menggantikan kita berdoa. Jadi kita nggak usah berdoa. Bukan, Roh itu nggak menggantikan kita, tetapi melalui kita dari dalam kita. Jadi through us gitu. Ya. Nah, di sini itu ada kata kuncinya, yaitu yang ini, eh, Huperintigakano itu ya, yang panjang itu. Itu adalah sebuah hapax legomenon ya. Artinya apa? Kata ini cuma muncul sekali di seluruh perjanjian baru. Hanya muncul sekali. Nah, beberapa beberapa eh, ya ini diterjemahkan berdoa siap. Sebenarnya terjemahan itu doa syafaat, tapi di TB lebih dinamis dibuat berdoa untuk kita gitu ya. Berdoa untuk kita atau berdoa mewakili kita, berdoa syafaat. Kalau di sini dibilang dipakai kata intercedes itu. Intercedes for us ya, syafaat atau apapun itu. Nah, beberapa sekolah itu bilang bahwa si Paulus ini, karena ini cuma muncul sekali ya, si Paulus ini kayak invent suatu kata, kayak menemukan kata ini gitu. Menciptakan kata sendiri untuk apa yang Roh Kudus lakukan ketika kita berdoa. Maksudnya apa? Roh itu dalam hati kita itu menerjemahkan atau mengatakan sesuatu yang kata-kata kita tuh nggak sanggup untuk kata-kata, untuk ungkapkan. Pernah nggak kita berdoa kayak gitu? Pernah nggak saking saking kesalnya atau saking desperate-nya, saking nggak tahu mau ngomong apa, kita ngomong tuh kayak kayak asbun, kayak kayak apa ya? Kayak kosong, bukan kosong as in nggak ada artinya, tapi kita ngomong tuh apa adanya aja, semuanya keluar gitu. Nah, di pikiran manusia atau dalam dalam tutur kata manusia mungkin itu tampaknya aneh, tampaknya nggak jelas gitu. Katanya berlibet atau apa. Tetapi Roh Kudus itu menyempurnakan itu. Makanya dipakai kata eh, hyperin tiga kanu. Jadi kata depan ini mungkin Mas Hansen bisa koreksi ya. Kata depan hyper itu bisa berarti untuk kamu, untuk dia, mewakili dia atau melebihi gitu. Makanya di sini pendekatan Wright itu adalah untuk kata ini itu tampaknya Paulus bilang melebihi, mengatasi, melampaui kata-kata gitu ya. Nah, uniknya di ayat 26 itu ada perbedaan teks ya. Di versi Textus Receptus
ya naskah di Textus Receptus, itu setelah kata ini itu ada kata hyperhemon atau untuk kita. Makanya di NASB dan NIV itu setelah kata intercede ada for us, ya. Dan di TB juga itu berdoa untuk kita. Nah, tetapi di SBL itu nggak ada sebenarnya. Coba lihat di sini tuh nggak ada untuk kitanya, nggak ada frasa ini. Dan right itu lebih condong kepada teks versi naskah versi SBLG-nya, yaitu nggak ada untuk kitanya. Kenapa? Karena di ayat 26 itu Paulus sedang berbicara bagaimana roh itu berdoa melalui kita. Nanti di ayat 27 baru dia bilang mendeskripsikan untuk siapa roh itu berdoa, yaitu untuk kita, gitu. Nah, di ayat 27 dibilang bahwa Bapa itu mengenali doanya si Roh Kudus ini. Jadi Bapa sebagai penyelidik hati itu ya kita baca ya di 27-nya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh. Karena tadi roh itu berdoa melampaui kata-kata kita kan? Melampaui kata-kata kita gitu. Dan Bapak tahu, Bapak yang melihat hati kita, dia tahu maksud kita itu apa sebenarnya. Walaupun mungkin ketika kita berdoa kata-kata kita itu nggak lengkap, kata-kata kita itu nggak bagus kosakatanya gitu ya. Dan Bapak tahu bahwa di balik keluhan kita yang berantakan, Roh sedang berdoa untuk orang-orang kudus menurut kehendak Allah. Jadi Roh Kudus dalam quote unquote menerjemahkan apa yang kita maksud dan Bapak tahu apa yang kita maksud. Tetapi harus sesuai kehendak Dia. Sesuai kehendak Dia. Jadi di sini ada tiga nih yang bekerja ya. Bapak mendengarkan Roh berdoa dari kita dan kita menjadi medium di mana itu terjadi. Ya. Nah, tapi nggak berhenti di sini. Nah, saya mau ambil quote ayat 28 ya, walaupun di perjanjian di soal sobat kita tadi sampai 27 aja. Ya. 28 dia bilang, ada kata penghubung the di sini ya. Oleh karena itu, makanya di sini dibilang, kita tahu sekarang. Itu maksudnya penghubung dari ayat 26 dan ayat 27. Nah, tapi dalam beberapa apa namanya Alkitab itu tuh dipisahkan apa ini tuh dipisahkan paragraf tersendiri gitu. Tapi sebenarnya ini tuh satu gitu ya. Satu satu argumen gitu. Jadi ini bukan topik baru. Alurnya tuh gini. Roh berdoa dalam diri kita ayat 26 ya. Bapa menerima doa itu sesuai kehendaknya ayat 27. Sekarang kita tahu bahwa Bapa itu bekerja segala sesuatu untuk kebaikan kita, ya. Dan di uh, naskah Yunaninya ayat 28 itu tuh nggak dikasih tahu bahwa Tuhan bekerja segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini bukan kayak semua peristiwa kita doa, maksudnya gini, bukan kayak ada kuasa alam semesta supaya kuasa alam semesta ini berlaku baik bagi kita, bukan itu. Jadi kalau ada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita, entah itu kesuksesan, kesehatan, atau apapun itu tuh sebenarnya pekerjaan Tuhan. Yang bisa jadi adalah akibat dari doa kita, gitu ya. Dan bahkan melampaui itu, bahkan ada penderitaan atau kelemahan kita yang kita rasakan. Itu sebenarnya adalah kebaikan untuk membentuk kita. Makanya nanti kalau kita baca di 29 itu tuh dibilang bahwa nah ini kita baca baca sedikit ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi bayangkan saudara, yang kita doakan, misalnya kita doakan, Tuhan saya mau sembuh. Tapi kalaupun kita tidak sembuh, itu mengajari kita untuk sesuatu hal yang baik. Oh, bisa jadi ini pelajaran bagi kita. Ternyata ini adalah apa? Ini adalah harga yang dibayar untuk pola hidup yang salah. Bisa jadi. Oh, ternyata ini adalah harga yang dibayar untuk kesabaran, untuk iman yang kuat, ya. Makanya di sini saya tutup aplikasi bagi kita ya dari ekstraksi dua ayat ini, tiga ayat ini. Kadang-kadang keluhan kita itu adalah doa juga. Ya, saat kata-kata kita itu habis dan kita hanya bisa diam atau menangis ya, itu bukan kegagalan rohani. Ya, di pelajaran suasana kita itu kan ada itu ya. Satu tokoh itu yang menangis-nangis. Siapa itu? Yang meminta anak. Eh, Rabu kah? Di Senen. Oh, Senin ya. Iya. Sorry. Hana kan? Hana, iya. Hana, iya. Apakah apakah tangisannya itu bukan doa? Ya kan?
Nah, justru saat itulah roh paling aktif berdoa dalam diri Anda. Jangan menghakimi doa Anda yang mungkin terkesan berantakan. Nah, ini mendukung pelajaran kita sahabat lalu, yaitu doa belak-belakan. Curahkan itu tadi di Mazmur ya. Curahkan isi hati, curahkan. Ya kalau hasil curahan kita itu tangisan, ya ya udah, mau apa? Dan jangan berpikir Tuhan nggak tahu apa maksud kita. Ya. Lalu yang kedua, Anda tidak pernah berdoa sendirian. Kenapa? Di ayat ini juga ya, ini ekstrasi yang unik ya. Kita nggak ada waktu untuk bahas ini. Tapi di Roma ini itu Paulus sedang menceritakan Trinitas, Tritunggal ya. Karena ada Bapa, Roh dan ada Anak. Di ayat 29-nya. Jadi pada saat kita berdoa, tiga-tiganya itu, tiga pribadi Allah itu berperan. Baik itu Bapa, baik itu Roh, baik itu Anak. Ya. Dan segala sesuatu untuk kebaikan di ayat 27 itu bukan berarti kenyamanan. Ya. Kebaikan ini bukan berarti semuanya tuh enteng-enteng aja, nggak ada korupsi, nggak ada bencana alam, bukan itu. Tetapi kalaupun itu terjadi, itu supaya kita dilatih, supaya kita diserupakan dengan Kristus. Ya. Jadi pada saat kita berdoa atau melihat realita hidup, coba tanyakan, bukan kenapa ini terjadi, tapi bagaimana Allah membentuk saya melalui ini. Ya, ini untuk menjawab pelajaran di hari Kamis itu ya, pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa. Mungkin itu, Mas Yansan. Sedikit. Iya, ya memang waktu kita baca ini ya kita merasa ini apa ya kita bilang ya mungkin saya pakai satu kata ya ini terasa agak mistis mungkin ya. Iya, Eh, jadi terasa agak ya bukan agak ini memang supernatural ya. Ini rasanya ini supernatural gitu ya. Dan ini misteri memang. Ya, kita harus paham ini sebagai misteri ya. Jadi ini betapa dahsyatnya itu ya doa itu ya. Waktu waktu kata-kata nggak cukup, kata-kata berantakan, ternyata roh mengeluh melalui diri kita dan roh mengantarai doa kita itu hmm. ya. Dan itu didengar oleh Bapa. Ya, artinya itu nggak bisa kita lihat semuanya kan itu maksudnya kan Bil ya. Itu nggak bisa Iya kita itu lihat itu semuanya. di balik layar gitu, nggak bisa. Iya, artinya itu apa ya? Itu sebuah ranah yang memang supranatural Iya, ya. Dan itulah iman. Itulah iman yang dibutuhkan gitu ya. hmm. Itulah juga hubungannya dengan doa-doa yang tidak terjawab tadi. Ya kan? Doa yang tidak terjawab itu kan kita percaya meskipun kelihatannya bagi kita belum ada jawabannya, dia di sana dia mendengar, dia bekerja, Iya, ya kan? Dan itu juga iman meskipun kita berdoa di sini, kata-kata kita berantakan, kita nggak bisa ungkapkan semuanya dengan spesifik, kita pun nggak tahu semua yang mau kita doakan itu apa harusnya, ya iya, kan? Ternyata roh berdoa itu apa istilahnya? Betapa besarnya doa dan betapa nggak sepelenya doa itu ya. iya, Yang mana kalau kita bisa bilang akhirnya ini jadi hal terbesar yang bisa kita lakukan. iya. Dan Ya terkadang hal bukan, yang paling mudah, yang paling instan bisa kita lakukan. Karena kan tinggal iya, tinggal menyingkir berdoa gitu kan, bukan kayak iya, pakai baju dulu ke gereja dulu. Itu kan lebih sulit dibandingkan ini kan sebenarnya. iya. Yang kita pikir nanti kalau kita mau buat usaha ini, usaha itu lebih besar daripada doa, Iya, ya kan? Jadi doa ini semacam supportingnya, iya, semacam pendukung pelengkapnya. Padahal enggak. Doa ini yang utamanya. Bayangkan itu, Roh Kudus ikut berdoa bersama kita, Tuhan mendengar, Roh Kudus itu Tuhan juga, tapi Bapa mendengar, ya. Bayangkan kenapa itu jadi yang sampingan? Itu yang utama. Dan kerjaan kita inilah usaha-usaha kita inilah yang sampingan jadinya. Karena ini saya nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata betapa besarnya yang disampaikan di ayat ini ya. iya, besar sekali. Betapa enggak saya habiskan kata ini betapa besarnya ya. Dan ini butuh dipraktekkan sendiri supaya kita tahu bagaimana itu ya dan tentu nggak akan langsung perfect gitu ya. Oke, mungkin sedikit komentar Bill untuk bahasa Ya, Yunaninya. Coba lihat di awal tadi di dokumennya aja. oke, oke. Oh, boleh di ayatnya juga boleh ya. Ayo berapa itu udah enam? Eh ya, kata intercept tadi ya. Ya, Ini, itu ala ala auto tetapi dia ya, tapi dia sendiri itu pneuma roh ya itu ya. Hiu Hyperentuchane. Ya, jadi dia ada kan? dalam bentuk grammar yang berbeda dengan yang ada di dokumen. Karena di Iya, dokumen adalah Hypernetuch Hano. Hypernetuchano ya. Tadi Bil bacanya Cano ya. Nah, itu Iya, sedikit ke komentarnya ya. Jadi Hano itu kata itu Hano. huruf hi ya.
Huruf H Oh dibaca iya iya iya. seperti 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 Johann Sebastian Bach, nah gitu ya, Bach. Ya, H, Hano ya. Ya, jadi itu mungkin yang pertama ya. eh Pronunciation-nya, dan dia ada di bentuk yang berbeda ya dengan yang ada di teks ya, karena perubahan ending itu dari grammar. Hmm. Itu kemudian D ya, di ayat 27 ya, Hode ya, Hode. Ya, jadi itu D ya. Tadi D ambil baca sebagai D. Oh iya, Ya, D ya, itu D dibaca sebagai D. D. Ya, yang adalah itu adalah penghubung sequence logika ya, penghubung Hmm. sequence logika ya. Nah, jadi mungkin itu ya, sedikit aja supaya lebih lebih apa? Lebih bermakna bahasanya ya. Lebih Iya bermakna, iya. ya. Karena kalau kita baca dengan pronunciation dia jadi teks seperti teks Indonesia jadinya. Hmm. Jadi kita baca sebagai sebuah bahasa yang dimaknai, bukan sebagai kode. Iya iya Nah, iya itu iya. ya. Mungkin itu, tapi itu bukan hal yang besar ya, bukan hal yang besar. Ya. Ya, kembali ke inti utamanya ini, benar-benar waktu saya dengar tadi penjelasannya ini mind blowing ya. Ya, mind blowing. Ternyata berdoa sebesar itu. Ada lagi, Bill? Tidak cukup. Iya. Ya, terakhir, Bill, saya mau arahkan kita ke pelajaran hari Kamis juga. Paragraf Iya. terakhir. Aku baca. Iya, Bagaimanakah saya mendengarkan? Doa bukan hanya berbicara kepada Allah. Kita juga perlu membiarkan Dia memangkas kita dan berbicara ke dalam hidup kita. Cara yang paling jelas dan aman untuk mendengarkan Allah adalah dengan membaca Alkitab dan menggabungkan doa dan belajar Alkitab dalam waktu teduh Anda. Waspadai kecenderungan untuk mengosongkan pikiran atau hanya mendengarkan pikiran sendiri, alih-alih mencari jawaban dalam Alkitab. iya. Ini pelajaran 2 dan 3 pekan yang lalu ya. Sedikit Iya. disinggung lagi. Ya, karena saya merasakan ya, ada bahayanya juga untuk berdoa secara ekstrim tanpa belajar Alkitab. Hmm. Ya, Eh, dan saya nggak nyangka ternyata sekolah sahabat juga menyinggung hal itu ya, karena memang kenyataannya di sehari-hari ada ya. Ya, karena memang betul doa itu adalah sesuatu yang supranatural ya, sesuatu yang bekerja di luar pikiran kita, sesuatu yang mana Roh Kudus sendiri bekerja, berdoa mengeluh dari dalam diri kita dan menerjemahkan doa itu, mengantarai doa gitu ke Bapa, itu luar biasa besarnya. Sampai orang pikir, oke, kehidupan rohani itu sebenarnya yang penting doanya, karena di situ relasinya. Hmm. Dan Alkitab itu adalah studi, bukan relasi. Alkitab itu intelektual, Alkitab itu doktrin. Yang ini yang rohani. Kehidupan devosional itu doa, kehidupan Alkitab itu enggak doa, kehidupan Alkitab itu intelektual, doktrinal, teologis, bukan devosional. Ya, nah, sekolah sahabat ya mengantisipasi ini, mengantisipasi ini ya. Jangan sampai ada isu apapun kita bersikap kayak cenayang jadinya, ya kan? Misalkan, misalkan isunya adalah tentang, ya contoh ya, ini contoh ya, perjodohan, ya, pernikahan, cari pasangan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Harus didoakan kepada Tuhan tentang pergumulan pasangan. Tapi kita pikir dengan begitu, nanti kita akan tiba-tiba dapat mimpi, dapat apa? Ya, yang mana Tuhan tentu bisa bekerja dari itu. Saya bilang nggak, bukan bukan saya bilang nggak bisa, tapi kita pikir jalan satu-satunya adalah itu, dan Tuhan akan langsung bilang, akan kasih pertanda ya bahwa ini pasangan yang harus kamu pilih, atau ini yang jangan kamu pilih. Tanpa kita sadari, Roh Kudus yang sama yang bekerja dalam diri kita untuk mengantarai kita berdoa itu, Roh Kudus yang sama itu sudah mengilhami penulis Alkitab untuk menulis tentang cara mencari pasangan tanpa kita sadari. Jadi nggak bijak, bahkan salah kalau kita hanya mau ngomong ke Hmm. Tuhan, bla 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 bla, Tuhan tolong tunjukkan pasangan yang benar, kalau dia salah jauhkanlah, bla 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 bla, kasih pertanda, tanpa kita mau dengar dia ngomong apa. Kita bawa keluhan kita tentang cari pasangan, betul. Tapi dia sudah ngomong tentang cara cari pasangan di Alkitab. Di Amsal tuh banyak sekali contohnya. Kan gitu ya, itu satu.
Bisakah hal pekerjaan? Bisa. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan tentu dalam pekerjaan kita juga, kita berdoa tentang pekerjaan kita. Ya, bagi yang belum bekerja berdoa supaya dapat pekerjaan. Bagi yang dapat tawaran berdoa ini layak diterima atau enggak. Bagi yang sudah bekerja berdoa tentang performanya, tentang ini bla bla bla. Dan kita pikir, ya ini baru relasi dengan Tuhan nih. Hanya dengan begini saja. Ya, nanti tentang pekerjaan kita berdoa, jawabannya itu munculnya dari tanda-tanda yang lain. Dari mimpi, kita bilangnya dari teman, dari mana. Yang mana Tuhan bisa bekerja melalui itu. Tapi jangan Hmm. lupa, Roh Kudus yang sama yang berdoa melalui diri kita itu, ya, itu juga sudah mengilhamkan dalam Alkitab tentang prinsip-prinsip bekerja yang Alkitabiah. Salah kalau kita hanya mau ngomong ke Tuhan tentang pekerjaan, tapi kita nggak mau dengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya, wahyu khususnya tentang pekerjaan. Ya, ya, itu nanti cenderung akan jadi semacam apa ya? Semacam agama-agama spiritual yang New Age. Jadi gitu nanti kesannya ya. Itu perhatikan itu. Waspadai kecenderungan untuk mengosongkan pikiran atau Iya, hanya mendengarkan pikiran sendiri. Jadi kita merasa semuanya itu ada di semacam kayak meditasi kosmik gitu loh. Terus nanti dapat ilham dari mana? Nah, doa itu bukan difungsikan seperti itu. Doa itu harus difungsikan berbarengan dengan belajar Alkitab. hmm. Doakan yang cari jodoh, doakan yang cari pekerjaan atau doakan yang sedang bekerja, doakan yang sedang dalam pendidikan, doakan semuanya, tapi baca Alkitab kasih prinsip tentang itu. Dan itu bukan bukan yang satu nggak rohani nggak, ya Roh Kudus yang berdoa melalui diri kita, Roh Kudus juga yang menghilami Alkitab kok, ya. Jadi eh Jacques Dukan pernah bilang ya, waktu kita berdoa kita berbicara ke Tuhan, waktu kita belajar Alkitab Tuhan yang berbicara ke kita, ya. Dan sungguh betapa cerewetnya kita dan betapa keras kepalanya kita kalau kita cuma mau ngomong tapi nggak mau dengar. Jacques Dukan ya, ada teolog perjanjian lama ya, gitu. Ya, tentu ini materinya kita bisa baca atau bisa tonton video yang 2 pekan 3 pekan lalu ya. Tapi ini penting sekali untuk dihubungkan ya dua ini. Gimana Bil? Iya, 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 iya. Dan dan itulah alasannya kenapa dibuat berurut empat Iya, pelajaran ini kan. Jadi pas kan Alkitab 2, doa 2 gitu ya. Maksudnya ada alasannya gitu. Karena itu tidak itu harus ya. Makanya di sini saya buat harus. Itu harus. iya, iya. Ya ini saya nggak sebut nama ya. Saya tahu ada seorang yang pendoa luar biasa, tapi dia nggak belajar Alkitab, ya. Dan apa ya? Hasilnya adalah merasa bahwa ini keputusan Tuhan. Tapi itu sebenarnya suara hatinya, Ya, karena bias dia jadinya. bias. Padahal waktu dia baca Alkitab, Tuhan nggak seperti itu kehendaknya. Gitu ya, karena kan kadang-kadang hati kita juga nggak peka ya, yang kita pikir suara Roh Kudus ternyata suara yang lain gitu kan, ya karena kan setan juga ikut terus menggoda gitu kan. Ya hal-hal seperti itulah Bil, ini memang jadinya sangat apa ya, sangat sangat rohani jadinya. Sulit untuk kita benar-benar pahami kalau kita nggak langsung praktekkan sendiri. Iya, iya. Ini udah melampaui melampaui teologi ini. Melampaui teologi ini, ya inilah real devotional ya, benar-benar sangat rohani. Ini nggak kelihatan, semuanya kita bermain di ranah yang nggak kelihatan ini. Iya, betul. Gimana Bil? Iya, dan ma- sedikit komentar itu ya. Eh, dan itu saya rasa itu bukan cuma terjadi di tubuh, maksudnya tadi karena Mas Jansen nggak sebut nama, tapi bukan berarti orang tersebut adalah Kristen atau Advent. Maksudnya bukan berarti orang tersebut adalah Advent, tapi kekristenan secara menyeluruh itu tuh bisa kayak Ah, gitu. Itu maksudnya. ya, dan banyak Pak, ya. dan banyak sekali, you name it, di luar Advent ya. Dan maksudnya maksudnya gini loh, isu ini bukan bukan kepada orang tertentu, bukan kepada Advent aja, tapi orang Kristen itu pada umumnya bisa kayak gini. Bisa kayak Hmm, gini. hmm. Bisa kayak gini. Jadi gitu. Jadi saya mau tekankan di situ. Dan jatuhnya nanti jadi okultisme itu kan jadinya. Iya, Waspada iya. kecenderungan mengosongkan diri. Jadi kayak ya terus terus pertanyaannya apa bedanya kita kalau kita sampai melakukan itu amit-amit ya. Kalau kita sampai melakukan itu, terus apa bedanya kita dengan petapa di gunung sana? Kan mereka nggak juga baca apa, Iya. mereka cuma berdoa dong kan. Nanti kita lihat apa nih, dapat dari mana nih? Tahu oke mereka pulang dengan kesimpulan. Ya saya. Nah, apa bedanya? Dan mereka bahkan bukan orang Kristen gitu loh. Makanya pelajaran hari Kamis ini tekankan itu ya, bukan pada orang, bukan pada
Tapi bahayanya itu masalahnya. Waspadai kecenderungan mengosongkan pikiran. Ya, mungkin itu sedikit komentar ya Mas untuk menekankan bagian itu ya. Itu sangat Ya, mengerikan menurut saya. ya, saya rasa ini sudah cukup ya. Ya, ternyata panjang Oke, juga ya yang kali ini. gak apa, seru. Panjang pun belum kita bahas semua sebenarnya. Iya, ada I- si Elisa Ada apa ya. ini ya? Elia Lupa. itu kita masih lewatkan beberapa ya. Tapi ini inti-intinya sudah disentuh. Ya. Iya. Poin pertama, Bill, dari rangkumannya adalah dari Mazmur 62 ya. Hmm. Bagaimana kita itu bisa berdua dengan belak-belakan ya. Pengalaman orang yang menderita lama, kita bisa bertanya, sampai kapan, berapa lama lagi penderitaan ini? Kita bisa bertanya itu dalam doa kita. Ya, ya dan dalam konteks ini ya, kita diajak untuk percaya pada Tuhan, bukan pada yang lain. Ya, dan secara spesifik disuruh untuk mencurahkan hati kepada Tuhan. Itu spesifik. Ya, ya. Mazmur ini berangkat dari pribadi, di ayat 9 mengarahnya mulai ke jemaat. Ya, artinya sebuah ajakan bagi kita semua. Ya, dalam doa yang kesannya tidak dijawab ya, ya curahkan hati kepada Tuhan. Ya, dan di belakang dari Mazmur 62 ya, di ayat-ayat terakhirnya itu ada sebuah pemahaman bahwa manusia itu hevel ya, manusia itu sia-sia seperti angin. Ya, mau yang mulia, mau yang hina, semuanya sama aja di mata Tuhan ya, semuanya kelempar juga itu. Ya, ya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang membalaskan. Jadi nggak perlu takut ya. Hanya timingnya aja yang kadang-kadang bikin kita gusar ya, tapi nggak perlu takut karena Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil, Tuhan itu membalaskan. Ya, itu kemudian doa Bapa kami ya. Ya, kita mulai mungkin kalau di rangkuman kita bisa mulai dari yang Lukas ya. Di Hmm. Lukas itu murid-murid minta diajari berdoa Lukas 11. Yang mana itu nggak tercatat di Matius. Kita jangan merasa overly familiar, terlalu familiar dengan doa. Ya, dari kecil waktu cerita anak-anak udah disuruh berdoa di depan dan nggak ngerasa ada hal yang perlu diperbaiki dari kehidupan doa kita. Ada banyak. Murid-murid udah berdoa juga dari kecil dan mereka minta diajari berdoa. Ya, lalu dihubungkan juga dengan Matius 6, ya, yang paling terkenal tentang doa Bapa kami. Ada beberapa hal tentang doa yang harus dipraktekkan ya. Jangan supaya dilihat orang, jangan bertele-tele, ya. Cukup kata-katanya, jangan dipanjang-panjangin. Harus di dalamnya ada kerinduan untuk datangnya kerajaan Tuhan, untuk terjadinya kehendak Tuhan, ya. Kemudian harus memahami betapa tergantungnya kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, makanan sehari-hari kita yang cukup bagi kita, ya. Kemudian harus uh, minta perlindungan. Dalam doa itu minta perlindungan dari kejahatan dan si jahat. Itu poin yang sangat penting ya. Setan itu musuh kita. Kita harus minta perlindungan dari setan. Ya. Kemudian uh, harus mengampuni. Ya. Pertama harus minta ampun ya karena kita semua berdosa, gitu ya. Dan harus mengampuni. Ya. Tentu doa itu harus lengkap seperti ini ya. Jangan isinya uh, cuman masalah kebutuhan itu ya. Tapi harus di dalamnya ada kerinduan untuk apa kehendaknya terjadi, harus ada di dalamnya permintaan ampun dan lain sebagainya ya. Hmm. Itu. Lalu nomor 3 itu adalah di Roma 8 ya, ayat 26 sampai 28. Ya, bagaimana Roh Kudus itu mengeluh. Roh Kudus itu berdoa melalui kita. Bukan melalui kita, dari dalam diri kita. Roh Kudus itu berdoa dari dalam diri kita, ya. Dan kalau kita berdoa, karena Roh Kudus berdoa dalam diri kita, maka Roh Kudus mengantarai doa kita itu. Ya, doa kita itu dengan kata-katanya tidak sempurna, bahkan sering kita tidak tahu cara mengungkapkan kata-kata kita, bahkan sering kita tidak tahu apa yang harus kita ungkapkan. Roh Kudus mengantarai itu, ya. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan ikut berdoa bersama kita. Bukan hanya Tuhan mendengar, ya, Tuhan ikut berdoa bersama kita. Wah, saya sampai sekarang masih nggak terbayang betapa besarnya itu ya. Dan Bapa mendengar ya, sehingga ada sinergi ya antara kita, Roh Kudus
ya, kemudian Yesus dan Bapa setiap kali kita berdoa, ya, dan semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi ini pelajaran yang mungkin paling paling ini ya, paling puncak dari pelajaran ini ya. Berdoalah meskipun kita sebingung apapun gitu ya. Sebingung apapun dengan keadaan. Ya kalau masalah gini berdoanya gimana ya? Berdoa aja. Nanti Roh Kudus yang berdoa, Bapa yang Iya, mendengar dan pasti Tuhan bekerja untuk kebaikan. Meskipun kita belum tentu langsung sadar apa maksudnya. Ya, karena itu masalah timing tentunya ya. Tapi berdoa, berdoa saja, berdoa saja. Ya, ya ini mungkin 3 poin utamanya, Bill. Ada lagi? iya, iya. Dan kalau boleh saya tambahkan, baca paragraf terakhir itu ya, untuk Mm-mm. merangkum pelajaran paragraf terakhir yang tadi kita bahas itu di hari Kamis itu. Hari, hari berapa? Selasa. Kamis. Hari Kamis ya. Hari Kamis. Ya, bacakan itu bagus juga tuh untuk refleksi kan, untuk pelajaran kita. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, ya dari saya juga sudah cukup, Bill. Ada Boleh, lagi? ya boleh kita tutup dengan dalam doa ya. Oke. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami. Dalam segala keterbatasan kami mempelajari firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus membantu kami, melengkapi kami, memperbaiki apa yang kami pelajari, supaya sesuai kehendak-Mu. Bapa, bantu kami untuk bisa mengerti dan melaksanakan firman-Mu pada hari ini, terutama tentang hal berdoa. Ajari kami Bapa untuk berdoa terus-menerus, ajari kami untuk bergantung kepadamu, perbaiki cara kami berdoa, terlebih lagi perbaiki motivasi kami dalam berdoa. Bapak hamba berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat dari sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, atas segala tuntunan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Ya, shalom, shalom.